Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar membuat tabel. Yang kemarin kita telah membuat sebuah tabel sederhana. Kali ini kita akan coba membuat sebuah tabel yang agak sedikit rumit, guys. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah tabel nilai ujian sekolah dan ujian nasional untuk kelas 9A. Nah, yang pertama kita buka lembar baru terlebih dahulu, yaitu tekan CTRL-N. Nah, kalau kalian tekan CTRL-N itu sama aja ketika file, kemudian new ataupun blank dokumen. Itu sama aja. Nah, kalau kita udah membuka lembar kerja baru, selanjutnya kita atur terlebih dahulu untuk kertas yang akan kita gunakan di bagian layout, kemudian kita ke bagian size. Nah, di sini kita menggunakan kertas yang umum aja digunakan, yaitu A4. Kemudian di bagian margin kita gunakan no row agar di sisi-sisinya itu enggak terlalu besar, guys. Nah, kalau udah, ini kan tabelnya agak sedikit besar ya, jadi mau nggak mau kita harus membuatnya di lembar kerja landscape. Nah, untuk mengubahnya ini portrait menjadi landscape, itu kalian ke layout sama, kemudian di bagian orientation klik aja, kemudian ubah menjadi landscape. Nah, kalau udah, kita tuliskan judulnya terlebih dahulu ya, guys. Ini nilai ujian sekolah dan ujian nasional. Kalau enggak, biar cepat kopas aja ya. Karena ini hanya mengetik dan kalian bisa mengetiknya sendiri. Kemudian kita enter ke bawah. Ini kita tulis manual aja lah. Kelas gunakan titik 2 ya, 9A. 9A, oke. Nah, ini kalau udah, kita klik di bagian CD, kemudian ke bagian home, kita geser ke tengah. Nah, ini udah. Kemudian kita, ini ukurannya berapa ya? Ini ukuran 12 dan di bold ya, guys. Jadi kita kembali, kita blok, tarik. Kemudian di bagian calibri ini udah benar dan ukurannya 12, dipertebal. Nah, ini udah sesuai. Kalau udah, kita enter lagi ke bawah. Nah, selanjutnya tinggal kita membuat tabelnya. Nah, untuk membuat sebuah tabel, ada yang harus kita perhatikan. Kita harus mengetahui jumlah kolom dan jumlah barisnya. Nah, kolom yang mana? Kolom ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ingat, kolomnya ada 16. Nah, yang ini, yang garis-garis ke bawah. Nah, kemudian untuk baris adalah garis ke sampingnya. Nah, garis ke samping ada berapa? Ini ada 15 ditambah 2. Ini 1, 2. Jadi ada 17. Berarti kita membutuhkan 16 dikali 17. Nah, untuk membuat sebuah tabel, kita ke bagian insert. Kemudian di sini tabel dan kita gunakan 16 kali 17. Nah, karena di sini nggak ada, maka kita gunakan ke insert tabel. Nah, kita kan membutuhkan 16 kali 17. Sementara di sini nggak ada, ini mentoknya hanya 10 kali 8. Kita ke insert tabel, kita masukkan di sini 16, kemudian yang di bawah itu adalah 17. Nah, ini yang atas ya, ini auto, tinggal kita oke aja. Tuh, maka tabelnya udah jadi, guys. Nah, lanjut, kalau tabelnya udah ada, kita tuliskan terlebih dahulu. Ini ada no, name, nama, sama laki-laki atau perempuan. Kita mungkin ketik manual aja. Ini no, kemudian nama. Oh ya, untuk berpindah ke kiri ataupun ke kanan, kalian bisa menggunakan anak panah ya. No, name, nama ya. Name dulu apa nama dulu ya tadi? Kita lihat. Name dulu terus nama. Oke. Ini kita hapus name, kemudian ini nama sama L atau P. Nah, selanjutnya kita lihat di garis di tabel selanjutnya, guys. Tuh, ini ada beberapa tabel yang dijadikan satu. Kita lihat bawahnya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini adalah 5 tabel yang dijadikan satu. Oke, kita kembali ke lembar kerjanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita blok. Klik kiri, tahan ya, tarik. Kalau udah, kita ke bagian layout. Kemudian kita pilih merge cell. Nah, untuk tulisannya, untuk mempercepat, kita kopas aja, guys.
klik kanan, copy, dan paste di sini. Paste teksnya, udah. Untuk di bawah adalah mapelnya. Untuk mapelnya kita lihat ada apa aja. IPA, IPS, MTK, B, Indo. Oke. IPA samping IPS, MTK sama B Indo. B titik Indo. Nah, selanjutnya untuk di samping, oh ini ada jumlah ya kalau nggak salah, CML. Kalau nggak salah sih tadi. Nah, iya benar. Selanjutnya untuk di sampingnya ada nilai ujian sekolah dan untuk mapelnya sama, berarti ini juga sama ya, 5 kolom yang dijadikan satu. Kita kembali di sini, kita blok 5, kemudian kita pilih merge cell. Nah, akan gabung lagi. Untuk tulisannya kita kopas aja lah ya, biar cepat. Nah, ini copy, kemudian kita kembali, kita pastekan. Nah, selanjutnya di bawahnya kan ada mata pelajarannya, guys. Nah, kalau di sini ini sama dengan yang ini, kalian gak harus mengetik satu-satu. Kalian hanya perlu blok, klik kanan, copy, dan pastekan di bagian kolom yang paling depan. Klik kanan. Nah, pastenya kita pilih yang ini, yang override cell. Kan ini ada banyak tuh. Kita pilih yang override cell. Kita paste aja. Nah, ini udah sama dan caranya sangat cepat ya. Dan yang terakhir adalah jumlah nilai sama rata-rata ya, guys. Rata-rata. Kalau nggak salah sih ya, kita intip. Mana sih? Nah, ini. Ternyata ya benar ya, jumlah nilai sama rata-rata. Nah, kalau kita udah menuliskan semua judulnya, tinggal kita rapihkan. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk contohnya. Nah, menggunakan kalibri ukurannya 11 dan tidak bold. Maka kita kembali lagi, kita blok aja. Nah, tarik semua. Kalau enggak kita klik ini aja ya biar cepat. Klik. Nah, kemudian kita ke bagian home. Di sini kita menggunakan kalibri dan ukurannya 11 no bold. Klik satu kali, hilang boldnya. Oke, kalau udah di sini juga tulisannya berada di tengah, jadi kita rapikan terlebih dahulu. Klik lagi ini yang di pojokan. Kalau di sini udah ada tulisannya, kemudian kalian hanya ingin mengubah atasnya aja, berarti tarik aja gini, tuh. Nah, kita ke bagian layout, kita pilih yang tengah di bagian alignment. Klik aja. Nah, maka tulisannya udah ada di tengah. Oh iya, ada yang kurang kayaknya, guys. Nah, iya, ini semuanya hurufnya huruf itu ya, huruf besar ataupun kapital. Maka untuk caranya ini tetap di blok, kita ke bagian home. Perhatikan di bagian sini, guys, ini ada yang namanya change case. Kita klik aja, kemudian kita pilih yang uppercase. Tuh, ini udah menjadi kapital semua. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, kalau dilihat di sini, ini dua tabel dijadikan satu, no, nim, nama, kemudian jumlah sama rata-rata. Nah, kita juga sama, kita coba gabungkan menjadi satu. Untuk caranya kita blok, kemudian ke bagian layout, dan tekan merge cell. Nah, kalau udah begini, kalian ingin mengubahnya ini lagi, ini menjadi satu, caranya cukup mudah, kalian blok saja, kemudian tekan F4. Ini blok, tekan F4, blok, tekan F4, blok lagi, tekan F4, dan kita blok lagi, tekan F4. Nah, fungsi F4 itu apa, Bang, di Microsoft Word ataupun di dalam suatu tabel? Nah, F4 itu untuk mengulangi perintah yang terakhir kali kita gunakan ataupun kita berikan pada aplikasi Microsoft Word. Nah, tadi kan terakhir kali kita menyatukan ataupun menggunakan merge cell ya. Nah, maka ketika tadi kita langsung menekan F4 itu mengulangi perintah yang terakhir kita berikan, yaitu merge cell. Tuh, ini ada tandanya. Oke, setelah itu kalau udah semua, kita perhatikan lagi di sini. Untuk garisnya ini agak sedikit tebal sih ya, guys. Nah, ini untuk garisnya agak sedikit tebal, jadi kita blok lagi semua. Nah, kemudian kita ke bagian desain. Nah, di bagian border kita pilih yang tanda ke bawah ini. Sebenarnya klik kanan juga bisa kayaknya deh. Tabel properties. Oh, bukan ya. Berarti ada di sini ya. Ini home, kemudian ini nih. Nah, ini sama aja, border and shading.
atau di bagian layout, kemudian di bagian desain, kemudian ini nih border yang tanda ke bawah. Nah, ini sama aja munculnya. Nah, untuk ketebalannya ini menggunakan 1 kalau nggak salah. Ini kan berapa nih aslinya? Setengah ya. Nah, ini kita menggunakan 1. Kita oke. Nah, garisnya udah makin tebal. Nah, kalau garisnya udah tebal, kita perhatikan lagi di bagian tabel. Nah, di sini untuk nomornya ini kan kecil, guys. Kemudian LP kecil dan yang lainnya juga sama. Nah, kita coba rapikan terlebih dahulu tabelnya. Nah, untuk merapikannya itu ada beberapa cara. Nah, saya share beberapa cara aja. Cara yang pertama, untuk mengecilkan dan membesarkan sebuah tabel, kalian bisa taruh kursornya di garis. Kemudian klik dan tarik. Nah, tapi kalau kalian menggunakan cara ini, tuh, nanti di bagian name itu akan ikut bergeser. Nah, garis yang tabel di sampingnya itu akan ikut berpengaruh ya. Kita tarik. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, coba ini yang laki-laki dan perempuan, kita klik di sini. Perhatikan di bagian atas, guys. Ini namanya ruler ya. Nah, untuk mengaktifkannya kalian bisa ke view. Nah, di sini ada ruler, kalian centang. Nah, di sini untuk laki-laki perempuan kita kan akan mengecilkan. Kalau kita pilih yang ini, tuh, nanti yang IPA akan ikut membesar. Nah, agar tidak ikut membesar, kita geser yang atas. Nah, kalau yang atas, ini semua akan ikut bergeser. Jadi bukan hanya yang ini aja. Tuh. Kalau enggak, kalian bisa klik 2 kali aja di sini. Nah, taruh kursornya di sini, klik 2 kali. 1, 2. Nah, otomatis menyesuaikan dengan tulisan. Kalau ingin lebih kecil ya, gesernya yang atas. Nah, seperti ini, guys. Nah, selanjutnya kita akan coba ada lagi ya ketika kalian ingin mengubah besar tabel tapi sama semua. Nah, contoh kita blok ini semua, guys. Nah, saya ingin IPA, IPS, MTK, BINDO sama jumlah rata-rata ini semuanya besarnya itu sama. Nah, caranya kalian blok seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih table properties. Nah, kita ke bagian kolom. Kalau udah, ini kita centang yang bagian preference width. Nah, di sini coba kita masukkan 1,7 cm ya, 1,7 coba. 1,7 cm. Nah, ini udah cm, kita oke. Nah, kalian bisa lihat agak sedikit perubahan ya barusan. Ini udah besarnya semua. Nah, saya contohkan sama yang ini 2D. Nah, semisal kita ingin menyamakan kedua ini, maka klik kanan, table properties, ini centang, tuliskan aja 1,7 semisal. Kita oke. Tuh, yang laki-laki dan perempuan dan yang IPA itu udah sama. Nah, jadi ketika kalian ingin menyamakan lebarnya, kalian bisa menggunakan cara tersebut. Nah, kemudian ini yang terakhir namanya kurang besar ya. Kita geser aja, name-nya diperkecil. Dan di bagian namanya kita geser agar lebih besar. Oke lah, kira-kira seperti ini ya, guys. Untuk besar kecilnya bisa kalian sesuaikan sendiri. Nah, tadi kan udah ya untuk besar kecil ke kiri dan ke kanan. Sekarang ke atas dan ke bawahnya. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, untuk caranya kita blok lagi semua. Kemudian kita klik kanan. Dan lalu kita pilih table properties. Kalau tadi udah ke kolom, kita ke row. Nah, selanjutnya di bagian spesifikasi kita centang. Contoh kita isikan berapa ya? Oh, kita tambahkan aja 0,6. Kita oke. Tuh. Udah sama semua ya besarnya menjadi 0,6. Ini terlalu besar kayaknya 0,6. Kita blok lagi, klik tanda yang di pojok, klik kanan. Kemudian table properties ini 0,5 kali ya. Nah, udah segini aja, guys. Ini udah cukup ideal. Kita lihat yang contohnya. Nah, ini udah kita atur semuanya ya, guys. Selanjutnya kita coba lihat. Perhatikan di sini. Ini ada garis 2, guys, di bawah yang nama-namanya. Ada NIM, nama, IPA, IPS. Nah, ini garis 2 ya. Nah, untuk membuat seperti ini caranya cukup mudah. Kita perbesar biar jelas. Oh, enggak ya. Udah segini aja. Kita blok yang ini.
Kalau enggak, biar cepat kalian klik aja di depan. Nah, kita kembali klik depan. Tuh, akan otomatis keblok ya sebaris. Klik kanan. Kemudian kita pilih, bukan klik kanan ya. Ke bagian desain, kita pilih border. Nah, nanti akan keluar border and shading. Ini sama aja ketika kalian membukanya di home. Kemudian di bagian sini guys. Nah, border and shading ini sama aja. Kan kita yang tadi garis 2-nya hanya yang bagian atas ini aja. Nah, untuk mengubahnya kita ke bagian custom terlebih dahulu di bagian setting dan cari garisnya, garis 2. Nah, ini udah ketemu, kita klik aja. Karena yang ingin kita ubah menjadi garis 2 itu yang atas saja, maka kita klik satu kali yang atas. Nah, di sini hilang, klik lagi, akan muncul menjadi 2 garis. Kita oke. Nah, maka di sini bisa kalian lihat di bawah nomor, NIM, nama, dan jumlah rata-rata dan yang lainnya itu udah menjadi garis 2. Nah, kalau kita lihat ya di zoom, tuh bisa kalian lihat ini udah berubah menjadi garis 2. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di bagian contoh, ini ada garis titik-titik ya ke sampingnya di bagian bawah. Nah, untuk mengubah ataupun membuat garis titik-titik seperti ini guys, ini caranya juga cukup mudah. Kita kembali, kemudian kita blok. Bisa seperti ini juga boleh, ngebloknya mau dari depan begini juga boleh. Nah, ini opsional lah, terserah kalian pilih yang mana. Nah, kalau udah kita sama seperti tadi, bisa di sini border and shading ataupun ke bagian layout di border and shading mana? Design ya. Nah, di bagian border. Kalau di Microsoft Word versi lama, kalian klik kanan ada kok. Klik kanan, border and shading itu ada di sini. Kalau di Microsoft Word versi lama. Kita ke bagian desain, kita border. Kemudian kita pastikan di sini custom, karena kita hanya akan mengubah beberapa aja. Di sini kita cari yang garis titik-titik. Nah, ini kita gunakan ini. Klik aja. Karena yang garis titik-titik itu hanya yang ke samping, maka kita gunakan yang tengah ini. Ini kan garis atas, garis tengah ke samping, garis bawah, garis kiri, garis tengah ke bawah, kemudian garis kanan. Kita ini klik satu kali lagi, kita oke. Nah, bisa kalian lihat di sini garisnya udah titik-titik yang ke samping. Nah, kalau udah, kita lihat di bagian headernya. Ini headernya berwarna kuning guys. Nah, untuk membuat header menjadi warna kuning seperti ini, untuk caranya kita kembali, kemudian kita blok. Nah, kalau kalian blok seperti ini yang bawah ini nggak ikut ke blok, maka caranya kalian tarik aja sampai pol. Nah, kalau belum juga, tarik ke bawah sedikit. Nah, begini. Kalau udah di bagian desain, perhatikan di bagian shading, ini ada warna yang bisa kita gunakan. Mau warna biru, warna-warna hijau, ataupun warna kuning, ini terserah kalian juga ya. Seenak kalian aja. Warna merah juga boleh. Karena contohnya warna kuning, saya contohkan menjadi warna kuning. Klik dan oke guys. Bisa kalian lihat, di sini udah hampir sama persis ya, seperti contohnya. Nah, selanjutnya di sini untuk penomoran. Nah, untuk penomoran ini menggunakan penomoran otomatis guys, bisa dilihat. Nah, ketika diklik ini nyambung semua ya. Nah, untuk membuat penomoran otomatis di sebuah tabel, caranya kalian blok aja semuanya. Nah, kalau udah, kita ke bagian sini. Di bagian paragraf, perhatikan di sini. Kita klik saja tandanya, kalian pilih nomor yang ingin kalian gunakan. A, B, C, D kalau mau, ataupun 1, 2, 3 yang ada titiknya, atau 1, 2, 3 yang nggak ada titiknya. Terserah pilih yang mana, saya pilih yang 1, 2, 3 nggak ada titiknya. Nah, kok nggak kelihatan bang? Nah iya, ini kan web page sebelah kanan ya. Caranya kita klik yang ini nih. Tuh di bagian paragraf, di keres indents. Kita klik aja, tuh akan bergeser ke tengah. Nah, selanjutnya bang, bagaimana caranya menambahkan sebuah tabel ya? Nah, di sini kan udah 1 sampai 15. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan menjadi berapa? Menjadi 17, menjadi 18 ataupun yang lainnya. Nah, untuk menambahkan jumlah kolom ataupun baris di dalam suatu tabel di Microsoft Word, caranya cukup mudah. Semisal kita ingin menambahkan 1 di atas angka 5 ini, maka kita klik saja di yang baris ini, angka 5. Kemudian kita ke bagian layout.
Nah, kalau kalian ingin menambahkan barisnya di atas angka 5 ini saya contoh A aja ya, NIM-nya. Nah, ingin menambahkan satu, ini contohkan ini aja, guys. Biar mudah, A, B, C, D. Nah, saya ingin contoh menambahkan satu baris di atas huruf D ini, yang NIM D. Nah, caranya klik satu kali, kemudian pilih yang insert above. Nih ada tanda panah ke atas. Ini tandanya menambahkan satu kolom itu ke atas. Kita klik aja. Nah, di atasnya akan ada satu space kosong. Ini A, B, C, satu space kosong D. Dan ini nomornya udah otomatis. Kalau menambahkan di bawah gimana? Contoh, di bawah huruf B ini. Menambahkan ke bawah, maka kita pilih yang insert above. Kita klik aja. Tuh, di bawah B udah ada space kosong dan ini udah ada penomoran otomatis. Kalau menambahkannya ingin langsung banyak gimana? Bisa. Ini kita blok aja, ada 3, kita pilih insert above atau below. Nah, nambahnya berapa? 3 langsung, guys. 20, klik 2 kali jadi sampai 26. Tuh. Kalau kita kliknya bloknya semakin banyak, kita pilih insert above. Tuh, bertambahnya juga akan sangat banyak. Nah, selanjutnya kalau ingin menambahkannya di semisal nih di samping NIM, ini ada yang kurang nih sebelum nama, entah itu apa ya. Nah, kita klik aja di bagian sini, maka kita pilihnya yang insert right ataupun insert left. Kalau ingin menambahkannya di sebelah kiri NIM, maka pilih insert left. Nah, 10 ya. Menambahkan satu tabel lagi ya. Kalau di sebelah kanan, ya kita klik aja yang insert right. Nah, akan ada satu space kosong di sebelah kanan. Jadi begitu ya untuk menambahkan sebuah baris ataupun kolom. Nah, ini udah menjadi 2 lembar ini ya. Nah, kalau kalian ingin membuat 2 lembar seperti ini, guys. Kita blok dulu, coba kita perbanyak. Kita insert below. Nah, ini 2 lembar, tapi kalian ingin lembar kedua itu juga ada headernya seperti ini. Nah, kalau ini kan nanti nggak kelihatan ini apa nih. Yang kedua ini NIM atau nama. Nah, kalau kalian ingin di lembar selanjutnya ada headernya juga, ini caranya sama ataupun gampang. Kalian blok, tarik, kemudian klik kanan, pilih tabel properties. Nah, kalau udah di bagian row-nya, perhatikan ini ada repeat as header row at the top of as page. Kita centang aja. Kemudian kita oke. Coba kita lihat ke bawah dan nah, bisa kalian lihat di bawah sini udah ada headernya, guys. Tuh, bukan hanya di atas saja tapi di bawah juga udah ada. Nanti di lembar-lembar selanjutnya itu udah akan ada headernya. Nah, ini udah sama ya seperti yang contohnya nilai ujian sekolah dan ujian nasional kelas 9A. Mulai dari nomor, kemudian ya nomornya ya sampai rata-rata. Nah, ini yang barusan kita buat. Nah, selanjutnya tinggal kalian sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kalau kalian udah melihat video yang ini ataupun yang sebelumnya yang sederhana, saya pastikan kalian udah lumayan jago lah. Kalian udah bisa membuat tabel sendiri, bahkan tabel sesulit apapun, saya rasa kalian udah ada bayangan bagaimana cara membuatnya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas penomoran bertingkat ataupun apa ya. Kalau kalian ingin membahas sesuatu, tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita belajar bersama. Jangan lupa like, comment, subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Sampai bertemu di pembahasan dan pembelajaran selanjutnya.